Susu dengan buah-buahan. Kita tentu sering memakan sup buah yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam buah-buahan seperti stroberi, apel, buah naga, kelapa, melon, dan lain-lain. Buah-buahan ini seharusnya nggak dikonsumsi secara bersamaan dengan susu. Kenapa? Karena kandungan zat asam yang ada di dalam buah-buahan cenderung memiliki sifat yang nggak baik bila bercampur dengan susu. Apalagi susu yang berprotein tinggi atau susu dengan pH lebih dari 7. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan pencernaan bagi mereka yang mengkonsumsi susu dan buah-buahan dalam waktu yang bersamaan. Kedelai dengan bayam. Banyak orang yang sering mengkombinasikan makan siang mereka antara sayur bayam dengan tempe goreng. Hati-hati, kedelai itu nggak cocok bila dikonsumsi secara bersamaan dengan sayur bayam. Asam oksalat yang terkandung dalam bayam dapat bereaksi dengan kalsium yang ada pada kedelai sehingga membentuk endapan yang sulit melarut. Selain itu, penyerapan kalsium menjadi kurang optimal dan menimbulkan penyumbatan di perut. Makanan laut dan bir. Makanan laut mengandung kadar purin dan glycine yang tinggi, sedangkan bir itu kaya dengan vitamin B1 yang dapat mengurai kedua kadar itu. Ketika menikmati makanan laut dengan minum bir, hal ini akan mudah menyebabkan kadar asam urat dalam darah melonjak, sehingga menyebabkan terjadinya gout, yaitu seperti encok, bahkan timbul penyakit ginjal, radang persendian, dan penyakit-penyakit yang lain. Susu kedelai dengan telur. Telur dikenal sebagai makanan yang tinggi protein, sementara susu kedelai dikenal sebagai makanan yang memiliki sifat mengurangi aktivitas enzim protease yang digunakan oleh tubuh untuk membantu metabolisme protein. Intinya, ketika dua jenis makanan ini dikonsumsi secara bersamaan, bukan nggak mungkin tubuh justru menjadi lemas dan gizi tidak terpenuhi akibat kekurangan protein. Tubuh tuh nggak akan mendapat protein yang baik dari telur jika dikonsumsi bersamaan dengan susu kedelai. Kepiting dengan teh. Di restoran, warung, dan tempat makan lainnya, beberapa orang mungkin terbiasa dengan minum teh setelah makan kepiting dan mengira itu baik untuk pencernaan. Namun sebaliknya, hal itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Minum teh setelah Anda selesai menikmati hidangan kepiting justru akan melumerkan getah lambung yang kemudian menurunkan fungsi pembasmi kuman. Daging dengan cuka. Daging merupakan bahan makanan yang sifatnya panas di dalam tubuh, sedangkan cuka merupakan bahan makanan yang sifatnya hangat. Kombinasi daging dan cuka dalam tubuh akan melebihkan penyediaan energi dan sirkulasi darah yang berujung pada potensi serangan penyakit jantung. Susu dengan coklat. Hati-hati bila Anda memutuskan untuk memakan olahan yang mengandung susu dan coklat dalam waktu yang bersamaan. Faktanya, susu itu kaya akan protein dan kalsium, sementara coklat itu banyak mengandung asam oksalat. Kalsium dari susu dan asam oksalat dari coklat dapat membentuk kalsium oksalat yang tidak mudah larut dalam tubuh. Kombinasi susu dan coklat ini juga berpotensi menyebabkan diare bila dikonsumsi secara bersamaan. Udang dengan vitamin C. Resiko serius akan dialami oleh seseorang yang memakan udang bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C. Contohnya kayak es jeruk. Pada dasarnya, udang tuh mengandung arsenik pentaside dan jika bertemu dengan suplemen yang mengandung vitamin C, akan terjadi reaksi kimia di dalam perut yang mengubah arsenik pentaside menjadi arsenik trioside yang sangat beracun. Hal ini dapat mengakibatkan hati, jantung, dan ginjal yang rusak, lalu usus yang keluar darah, pembuluh darahnya melebar, hingga akhirnya seseorang tersebut meninggal dengan kelima panca indera yang mengeluarkan darah. Daging kambing dengan buah semangka. Semangka yang dikenal sebagai buah yang dingin, bila bertemu dan berkolaborasi dengan daging kambing yang dikenal panas dalam tubuh, akan menurunkan fungsi gizi daging kambing itu secara drastis. Terutama bagi penderita astenia limpa, kombinasi makanan daging kambing dan buah semangka berpotensi membahayakan energi dan mengganggu limpa serta lambung. Yogurt dengan daging. Makan sandwich yang di dalamnya ada daging ham bersamaan dengan yogurt ternyata berpotensi menyebabkan kanker. Sandwich siap saji yang disediakan oleh produsen biasanya mengandung tambahan nitrat untuk mencegah pembusukan dan botulinus yang berfungsi memperpanjang pelestarian produk daging. Ketika dua senyawa ini bertemu, hal ini bisa berubah menjadi nitrosamin yang bersifat karsinogen, yaitu zat yang membawa penyakit kanker.
Sekian 10 kombinasi makanan sehari-hari yang berpotensi membunuh kita menurut calon sarjana. Buat yang mau request 10 fakta selanjutnya, komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya akan ketinggalan video kita selanjutnya. Oke?